Ya, halo Sobat Net, kembali lagi di channel Farm Project. Gimana guys kabarnya? How are you today? Ya. Jadi lihat perkembangannya si Roy CS, Siva, Rismon, dan yang kemarin tuh yang lari di luar negeri, Egy Sujana, rasanya sedang memilukan guys. Kondisinya kan ini sedang terancam ya, terancam punah. Tapi gue nggak mau bahas itu dulu guys ya. Ini gue ada breaking news dulu ya. Breaking news ya. Breaking news tentang apa sih? Tentang Ibu Megalodon guys. Megalodon. Sorry. Ibu Megawati guys ya. Ini menyindir ya Bapak Jokowi tentang ijazahnya. Lalu kata beliau, ya apa tuh susahnya toh? Yo tinggal tunjukin aja gitu kan, pakai bahasa Jawa gitu. Tinggal tunjukin aja, no, niki ijazah saya gitu kan. Beres gitu, ngapain bikin geger di Indonesia. Kalau misalnya ijazahnya asli, kata beliau guys ya. Aduh, Ibu Megawati ini ternyata pemikirannya masih sama kayak Roy CS mungkin ya dengan pernyataan tersebut. Ya iyalah, gimana enggak gitu kan? Ya karena dipecat. Bagaimana tidak satu frekuensi gitu kan, pasti ya bertolak belakang apapun yang terjadi dengan Bapak Jokowi gitu ya, karena Bapak Jokowi tidak lagi di partainya guys ya. Jadi Ibu Ketum ini seperti itu guys, menanggapi soal ijazah Bapak Jokowi. Oke, bagaimana sih ya kisahnya tentang Ibu Megawati ini? Coba kita simak dulu videonya dari Opung Parbelak, bagaimana keseruannya biar kita tidak gagal paham. Simak videonya, check this out. Sekarang bicara Guntur Romli, kita bicara dulu tentang yang namanya Megawati. Iya, ini tuh. Gak kangen kalian kita bahas yang satu itu. Iya. Makanya kan di video sebelumnya kan kita udah lama tidak membahas partai ini guys ya. Setelah Hasto lama menghilang dari permukaan, ya udah kita bahas si Roy CS. Oke, kita lanjut. Itulah Pung, ngeri kali kau. Hasto luput dari perhatianmu sekarang ini ya Pung ya. Iya. Bukan luput dari perhatian, kurang menarik untuk dibahas. Ya kan? Nah, sekarang Megawati ya udah mulai nyindir-nyindir masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Waduh. Apain bikin gaduh? Kan bisa tinggal tunjukkan ini loh. Ngapain ibu paksa-paksa orang menunjukkan ijazah ibu aja tunjukkan. Iya. Suka-suka hati orang lah Bu. Mau ditunjukkan mau nggak ditunjukkan itu terserah dia, pilihan itu bukan keharusan. Nah kalau ibu contohnya, tunjukkanlah ijazah ibu. Mau nggak? Banyak kali gaya. Kalau biar nggak bikin gaduh ya tunjukin aja. Ini gitu aja kok repot. Coba sandingkan dulu ijazah ibu sama ijazah Bapak Joko Widodo. Entah yang mana S1, yang mana SMA. Sandingkan juga prestasi ibu sama Bapak Joko Widodo. Iya. Entah yang mana yang 2 tahun, entah yang mana 2 periode. Udah, kaosnya guys ya. Mantap. Lu kayak kenal tuh kaosnya anjay. Keren. Mantap, Bu. Respect lah. Ya. Terus dukung channel Farm Project yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan klik dan like video ini, oke? Dan tonton video-video yang ada di beranda profilnya YouTube Farm Project, oke ya? Ya. Pokoknya di subscribe dulu guys. Aduh, kalian tuh subscribe tuh gratis kalau kata Atta Halilintar. Oke, lanjut. Aku heran sama kawan ini, jujur aja lah. Ya, berkuasa 2 tahun, ya kan? Tapi gayanya gaya 2 periode. Iya. Sementara Bapak Joko Widodo udah 2 periode, nggak pernah itu gayanya kayak gaya 2 tahun pun nggak pernah.
Coba bayangkan sendiri ya, Bapak Joko Widodo baru-baru ini ya kemarin, kalau nggak salah per hari ini pun juga masih di Sumatera Utara. Mantap. Dan beliau disambut dengan gegap gempita dan sangat meriah ya. Ini untuk kontenku nanti sore mengenai keberangkatan atau apa namanya kunjungan Bapak Joko Widodo di Tanah Karo. Waduh. Menjua-jua. Menjua-jua man kita Krina. Ya, nanti kita akan bahas itu. Kita mau bahas Megawati dulu sekarang. Sekarang begini, ya aku bilang sama kalian, kalaulah memang ini betul-betul kurang ajar gitu loh. Ya, kurang ajar karena apa? Ya, di tengah hiruk pikuk dan juga di tengah apa namanya kekisruhan masalah ijazah Bapak Joko Widodo, ya. Bersuara pula ini partai yang pernah mengusung Bapak Joko Widodo 5 kali. Iya. Gimana Nyadar tuh? nggak Bu? Wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. 5 kali kalian verifikasi ijazah Bapak Joko Widodo bersama dengan KPU. Kalau memang betul-betul ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu dari awal, berarti kalian itu salah satu orang paling berdosa di bangsa ini. Iya, kalian partai pengusung aja. Kok bisa kalian izinkan orang yang ijazah palsu bisa memerintah sampai menjadi presiden? Kan begitu. Gak mikir. Tapi sekarang kan kami kan percaya, rakyat percaya kepada kalian kemarin. Ya karena kalian itu salah satu partai besar, partai wong cilik, partai yang mengedepankan kepentingan rakyat. Makanya kami percaya calon yang kalian hadirkan, mau calon legislatif, calon kepala daerah, apalagi calon presiden, ya kami yakin itu sudah pilihan terbaik dan terverifikasi secara administrasi. Betul. Kok sekarang nyindir-nyindir? Ada-ada aja. Ya coba bayangkan. Ini kalau ku katakan ini nggak manusiawi nih. Ya kenapa bilang? Ya coba kalau memang betul-betul ijazah Bapak Joko Widodo palsu, ya 2 kali jadi wali kota, sekali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden. Berarti mereka ini sedang memperalat Bapak Joko Widodo, ya nggak peduli Bapak Joko Widodo punya ijazah atau enggak. Yang penting mereka mendapatkan simpati dari masyarakat. Ya kan? Itu dia. Mereka berusaha mendapatkan hati, mendapatkan simpati, mendapatkan suara dari masyarakat dengan memperalat Bapak Joko Widodo yang baik ini, yang sudah punya pamor ini, yang sudah punya karakter ini, yang sudah punya daya tarik, kan begitu. Kalian memperalat beliau kalau memang terbukti ijazah beliau palsu, kan begitu. Nah, sekarang kan kita bisa juga sih menerjemahkan apa yang disampaikan Ibu Megawati itu, ya mungkin ya kan, ya mungkin bukan ingin mempertegas bahwasanya ijazah Bapak Jokowi palsu, enggak ya, mungkin dari Ibu Megawati, udahlah nggak usah ribut-ribut, Jok, ya tunjukin aja, mungkin seperti itu ya, mungkin ya kan, kita nggak tahu juga motivasinya. Tapi kalau motivasinya sakit hati itu lain cerita. Iya. Ada 2 motif itu berarti dia. ya. Ya makanya gue bilang, sekarang begini, ya ini adalah sesuatu yang gak logis. Kutanya dulu sama kalian, jujur sama kalian, jujur. Apakah orang pintar ya, bukan cerdas ya, pintar. Apakah orang pintar secara akademik seperti Roy Suryo, Tifa, Rismon ya, dan lain sebagainya itu percaya kalau ijazah Joko Widodo itu palsu? Aku rasa pun juga kalian juga nggak percaya. Mereka tahu nggak kira-kira kalau ijazah Bapak Jokowi itu asli? Tahu. Mereka tahu ijazah Bapak Jokowi itu asli sebetulnya. Hanya saja mereka mencari cara bagaimana supaya ya Bapak Joko Widodo ini ya rusak citranya, rusak karakternya, rusak nama besarnya, rusak nama baiknya lewat isu gorengan ijazah palsu ini. Karena apa? Karena mereka sedang mengemban misi, ya, ingin mengemban misi untuk tujuan dari seseorang yang berambisi di tahun 2029. Betul. Sebetulnya mereka tahu ijazah Bapak Jokowi itu asli. Ya kan begitu, cuman mereka kan sekarang kan misinya itu bagaimana merusak nama baik Bapak Joko Widodo. Tapi maaf ya, masyarakat sudah tahu ya, sudah bisa menilai
Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang waras, mana yang tidak waras. Itu dia. Makanya coba kalian perhatikan ya, Bapak Joko Widodo semakin kalian hantam, semakin mendapatkan simpati dari masyarakat. Itu aja ilmu yang kalian bikin. Ya apa nggak ada ilmu yang lain? Ilmu hidang. Adalah suatu kebodohan, ya, adalah suatu kebodohan ketika kita melakukan usaha yang sama tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Betul. Itu bodoh namanya. Maaf ya, tanpa merendahkan satu pekerjaan ya. Orang kalau misalnya jualan cendol ya, tiap hari jualan cendol, maaf ya, tiap hari jualan cendol ya kan, untungnya tiap hari 50.000. Sementara dia punya anak ya, anaknya 3, punya istri 1, anaknya 3, istri 1, anak 3, istri 1. Itu yang dipikirkannya tiap hari. Untungnya cuma 50.000. Apa berani dia berharap dia punya jet pribadi? Enggak kan, karena apa? Ya udahlah, yang penting bisa makan, itu aja. Nggak pernah dia kepikiran beli pesawat, beli jet pribadi, beli limosin, ya kan, beli apartemen, beli kolam renang sebesar 2 kali lapangan bola. Nggak pernah kepikiran itu. Karena apa? Usahanya seperti itu. Tapi kecuali kalau misalnya jualan cendol, nabung dia, ya kan? Setelah jualan cendol, nabung dia beli ayam, ya. Ayam itu dia ternakkan, ya kan? Jadi banyak, ya. Setelah ternak ayam, ya, setelah itu beli kambing. Nah, kambing ini pun juga anak-anaknya ini dibesarkan, setelah itu dikawinkan, ya kan, menghasilkan anak-anak yang lain. Dijual, beli sapi, ya kan, peternakan sapi tadinya itu cuma 5 sapi. Nah, dia bisa punya peternakan sapi ada sekitar 500 ekor. Nah, baru di situ dia bisa bermimpi untuk beli helikopter. Ya, nah, ini usaha yang kalian lakukan itu terus. Ijazah palsu, bentar lagi FUFA, bentar lagi PKI. Ijazah palsu, bentar lagi FUFA, bentar lagi PKI. Itu aja. Kalian kan udah tahu gitu. Ya, ketika kalian hajar hantam Bapak Joko Widodo dengan isu-isu seperti itu, simpati masyarakat bukan makin berkurang, malah makin bertambah. Kenapa kalian gunakan cara yang sama? Dan begitu, apa nggak ada trik lain? Gitu loh. Dan parahnya lagi ya, di media sosial sekarang banyak, ya, aku bilang kalian, banyak orang-orang yang mengcounter, makin hari makin banyak. Isu-isu hoax seperti ini makin lama makin banyak. Dan inilah cikal bakal terjadinya atau terbentuknya YouTuber Nusantara. Nah, listen. Ya, itu dia YouTuber Nusantara, mulai dari 3 orang. Saya, Opung Parbelak, Mas Agri Fanani, dan juga Mas Hengki, ya, Banyuwangi Official. Dimulai dari yang 3 ini, berkembang lagi, ada Renaldi SB, ada Farm Project, ada lagi siapa namanya, AR Mahmud. Berkembang lagi, kita panggil lagi Vicky Himpong, panggil lagi Sirait Media, kita panggil lagi Publik Menilai, kita panggil lagi DCTV, kita panggil lagi teman-teman yang lain. Masuk lagi Anak Jenderal, masuk lagi Brojo Musti, masuk lagi Kak Yohana, masuk lagi Publik Menilai, masuk lagi Boy and Janet, masuk lagi Ujang, masuk lagi The Mansmans, ya. Banyak gitu loh. Sekarang kita anggota YouTuber Nusantara sudah ada 24 anggota. Dan kami tidak pernah melihat mana channel besar, mana channel kecil. Yang penting kita satu frekuensi dan betul-betul kita sama-sama berjuang untuk melawan hoax. Iya, betul. Cukup. Setuju. Itu dia. Ya, bukan makin lemah Bapak Joko Widodo, bukan makin lemah pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Tidak, karena apa? Karena ada kita yang mengcounter ini, dan inilah yang mereka takuti. Betul. Dan mereka memframing di tengah-tengah masyarakat lewat buzzer-buzzer palsu, ya, dengan akun palsu yang foto profilnya ada binatang, foto profilnya gambar semangka, foto profilnya Hello Kitty, foto profilnya monyet dupan. Gak ada satupun yang jelas foto profilnya itu. Baik di media sosial Facebook,
YouTube dan juga TikTok dan juga yang lainnya, nggak ada itu apa namanya berani memunculkan apa namanya foto profil Asli. asli gitu. Karena apa? Mereka itu banyak akun fake gitu. Jadi memang mereka itu betul-betul pengecut. Itulah kerjanya buzzer. Sekarang ini biar tahu kalian ya, tidak asing lagi dinasti teriak dinasti, maling teriak maling, korupsi teriak korupsi. Buzzer teriak buzzer. Buzzer. Iya, betul. Itu dia, mereka bilang kita bayaran, mereka bilang kita terima transferan, padahal mereka sebetulnya yang terima transferan, tapi kerja nggak maksimal. Iya. Wajar kami mendapat perhatian Bapak Iya. Joko Widodo sehingga kami juga berangkat ke Solo kemarin itu disambut dengan baik. Wajar kalau misalnya kami itu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Karena apa? Masyarakat sebagian besar sangat cinta kepada negeri ini, sangat cinta kepada bangsa ini, sangat cinta kepada pemerintahan Prabowo Gibran, sangat cinta kepada Bapak Joko Widodo. Siapapun orang baik itu kami suarakan. Sebentar lagi aku akan menyuarakan The Gajah, menyuarakan juga KDM. Kita suarakan juga kemarin itu apa namanya pemimpin-pemimpin di setiap daerah, dan itu kita akan suarakan terus. Betul. Itu dia. Ku bilang sama kalian, di antara kami semua ini, aku pastikan tidak akan ada yang melenceng, dan kami pastikan kami konsisten, ya. Kalaupun ada dari pihak sebelah membayar kami, katakan 86 miliar seperti buzzer sebelah sana, kami berani katakan tidak akan pernah kami dibayar untuk menyeleweng, untuk mengkhianati cita-cita kami semua. Betul. Setuju, Bung. Setuju. Itu That's right. ya. Setuju Kami banget. kalau jujur aja Bung Parbelak, tidak melulu soal uang. Enak kali kalian bilang kayak gitu, ya kan? Ya, begitu guys ya. Intinya adalah keep calm, Bapak Jokowi ya. You will never walk alone ya. Bapak tidak berjalan sendiri, intinya seperti itu. Bapak akan dikawal oleh masyarakat Indonesia yang mendukung Bapak, yang cinta kepada Bapak Jokowi ya. Dengan platform media ya, satu-satunya yang melawan hoax yaitu YouTuber Nusantara. Oke. Keren ya kalau statementnya ya. Intinya seperti itu guys ya. Itu mau apa namanya ya, benar sih kata Opung ya. Selama ini orang-orang mengira ya, ada komenan buzzer lah, ternak lah, buzzer ternak. Itu tuh kita udah kenyang guys sama komenan tersebut gitu ya. Ya mungkin ya orang-orang yang komen seperti itu ya dirinya ya mencerminkan dirinya sendiri guys. Seperti itu. Ya dia buzzer teriak buzzer ya. Ya seperti lo guys. Dan untuk Ibu Megawati ya, istilahnya Bapak Jokowi sudah diusung wali kota, gubernur DKI, lalu hingga presiden 2 periode ya. Kalau misalnya dari PDIP juga masih mau misalnya gitu ya kan Ibu Megawati kan hanya memberi komentar, tapi komentarnya itu rada nyeleneh juga sih gitu kan. Ya kalau misalnya asli ditunjukkan gitu kan. Aduh, si ibu ini nggak ngerti apa gimana nih ya, Mbak Yunya Bapak Prabowo. Nah, untungnya sih ya nggak ikut-ikutan ya. Kita sejauh ini kita pantau sih yang lainnya gitu ya, apa namanya, elit-elitnya PDIP nggak nyentuh apa-apa gitu tentang ijazah Bapak Jokowi gitu. Ya karena kan itu ex partainya guys, yang mengusung segala macam karirnya Bapak Jokowi di politik gitu kan. Yang punya track record kan yang mereka gitu. Kalau misalnya dia mengomongkan apa namanya, memberikan statement yang negatif atau yang menyeleweng ya ya partai wong cilik mau dilibas juga sama ini apa namanya, masyarakat Indonesia gitu ya. Gitu. Sekarang masyarakat Indonesia ini udah mulai pintar, udah mulai smart lah dengan hal seperti ini ya. Mau pattern cara strateginya untuk penjatuhan Bapak Jokowi seperti apa, si Roy CS ya, si Tifa, si Rismon, Egy Sujana, ya Rizky Fadila dan lain sebagainya, ya ya udah, mau mau sejauh mana Anda melawan guys ya. Kami akan counter, kami akan punch. Ya, dengan segala macam berita hoax yang Anda
sebarkan di media sosial Indonesia. Oke, gitu aja guys ya videonya. Thank you ya sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Fun Project signing out. Bye bye.